Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Denisa Heriana Berbangun dengan NIM belakang 006. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memaparkan laporan tugas akhir saya yang berjudul Perluasan Pasar Pupuk Kompos ABS Ternak Farm melalui Mitra Kelompok Tani di Desa Tigan Rekat. Yang saya hormati pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Rasidin Karu-Karu Sitepu SPMSI, dan juga dosen penguji pada hari ini yaitu Ibu Insinyur Leni Lydia MM. Baik, langsung saja saya akan membahas hal yang melatar belakangi kajian pengembangan bisnis ini adalah yang pertama itu adanya kesadaran masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi bahan pangan bersifat organik. Dengan adanya kesadaran masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi bahan pangan bersifat organik, maka saat ini mulai banyak para petani yang beralih ke pertanian organik dengan menggunakan pupuk kompos. Hal tersebut dapat memicu permintaan pupuk kompos yang semakin meningkat. Nah, ABS Ternak Farm merupakan peternakan yang sudah mengolah kotoran sapinya menjadi pupuk kompos. Nah, ABS Ternak Farm ini merupakan salah satu peternakan yang berada di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Asahan, yang sudah mengolah kotoran sapinya menjadi pupuk kompos, dan pupuk komposnya pun sudah dikomersilkan. Namun, ada kelemahan dari pemasaran ABS Ternak Farm ini, yaitu pemasaran dari pupuk kompos ini belum luas, mengakibatkan terdapatnya penumpukan kotoran dan perusahaan tidak mendapat keuntungan dari kotoran sapi tersebut. Nah, maka dibutuhkan adanya perluasan pasar terhadap pupuk kompos ABS Ternak Farm melalui Mitra Kelompok Tani di Desa Tigan Rekat yang merupakan daerah target pasar dari pupuk kompos ini. Nah, daerah Desa Tigan Rekat ini merupakan daerah yang berada di Kabupaten Karo, yang merupakan salah satu daerah pertanian yang berada di Kabupaten Karo. Selanjutnya, tujuan. Nah, tujuan dari kajian pengembangan bisnis ini yaitu yang pertama merumuskan ide pengembangan bisnis perluasan pasar pupuk kompos melalui Mitra Kelompok Tani di Desa Tigan Rekat berdasarkan lingkungan eksternal dan lingkungan internal pada ABS Ternak Farm. Dan yang kedua itu menyusun kajian pengembangan bisnis perluasan pasar pupuk kompos melalui Mitra Kelompok Tani di Desa Tigan Rekat berdasarkan aspek non-finansial dan aspek finansialnya. Baik, selanjutnya keragaan perusahaan. ABS Ternak Farm ini didirikan oleh Bapak Hanafi Harahap pada tahun 2009 dengan jumlah awal sapi sebanyak 8 ekor. Nah, ABS Ternak Farm ini dipimpin oleh Bapak Hanafi Harahap dengan 24 jumlah anggota pekerja. Berikut ini merupakan struktur organisasi dari ABS Ternak Farm, yaitu yang pertama itu kepala pimpinannya adalah Bapak Hanafi Harahap, dan manajernya itu Mujahidin Rangkuti, dan kepala stafnya itu adalah Jainal Haripin. Dan di bagian anggota pekerjanya terdapat beberapa bagian lagi, yaitu di bagian supir, di bagian kandang, di bagian kompos, dan bagian pakan. Seiring berjalannya waktu, ABS Ternak Farm pun memiliki unit bisnis baru seperti penjualan kambing dan kerbau serta penjualan pupuk kompos. ABS Ternak Farm juga memiliki sumber daya fisik seperti kantor, kandang, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya rencana kajian pengembangan bisnis. Ide pengembangan bisnis ini berdasarkan alternatif strategi analisis SWOT dari faktor internal dan faktor eksternal ABS Ternak Farm yang diambil dari strategi weakness atau kelemahan dan strategi opportunity atau dari peluang. Nah, selanjutnya untuk perencanaan produknya. Di bagian perencanaan produk ini, produk yang dihasilkannya itu adalah pupuk kompos yang berbahan baku dari kotoran sapi dengan merek dagang Inti Kompos. Kemasan produk yang digunakan adalah karung plastik. Nah, dengan berat satu karung itu memiliki bobot 50 kg per karungnya. Keunggulan Inti Kompos sendiri yaitu yang pertama memperbaiki fisik tanah, mengikat air lebih baik, menstabilkan pH tanah, memaksimumkan penyerapan pupuk kimia, meningkatkan hasil produksi baik kualitas dan kuantitas. Baik, selanjutnya di bagian perencanaan pemasaran ini terdapat 2 poin penting, yaitu di bagian unsur pemasarannya seperti segmentasi pasar, target pasar, dan juga posisi pasarnya. Nah, di bagian unsur pemasaran ini saya menggunakan strategi STP, yaitu yang pertama segmentasi pagi menjadi 3 bagian, yaitu segmentasi berdasarkan demografisnya. ABS Ternak Farm menjual pupuk komposnya ini kepada para pelaku usaha pertanian seperti petani dan juga agen pupuk. Nah, selain itu di bagian segmentasi geografisnya, ABS Ternak Farm memasarkan produknya di wilayah Kabupaten Karo, yaitu tepatnya di daerah Brastagi dan di daerah Desa Tigan Rekat. Segmentasi psikografisnya itu pupuk kompos ABS Ternak Farm dapat dipasarkan kepada masyarakat yang memiliki hobi bercocok tanam. Selanjutnya itu di bagian target pasarnya. Nah, untuk target pasar sendiri dari produk pupuk kompos ABS Ternak Farm ini dipasarkan ke kelompok tani yang berada di Desa Tigan Rekat, Kabupaten Karo, yang merupakan salah satu daerah pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Karo. Selanjutnya itu penempatan produknya. Untuk penempatan produk sendiri, ABS Ternak Farm sangat mengutamakan kenyamanan pelanggan. ABS Ternak Farm menawarkan produk yang berkualitas dan juga
dengan harga yang terjangkau. Untuk bauran pemasarannya itu saya menggunakan 4P, itu produk, price, place, dan promotionnya. Nah, untuk produknya sendiri, produk yang dihasilkan adalah pupuk kompos yang diperoleh dari kotoran sapi, dan harganya itu untuk harga jual pupuk kompos ini sudah ditetapkan oleh ABS Ternak Farm, yaitu sebesar 50.000 per karungnya. Dan untuk tempatnya itu lokasi produksi pupuk kompos ini berada di Jalan Pacat, Kelurahan Simbut Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Nah, untuk lokasi pemasarannya, pupuk kompos ABS Ternak Farm dipasarkan di daerah Kabupaten Karo, tepatnya di daerah Brastagi dan Desa Tigan Rekat yang merupakan daerah pertanian yang ada di Kabupaten Karo. Nah, untuk promosi yang dilakukan itu yaitu dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Selain itu juga selain penggunaan media sosial untuk promosi, ABS Ternak Farm juga menggunakan media cetak seperti brosur agar dapat dibagikan kepada para petani saat menawarkan produk ataupun menjualkan produknya tersebut. Nah, selain itu juga promosi juga dilakukan dengan menawarkan secara langsung kepada para konsumen yang menjadi target pasar, seperti direct marketing, seperti itu. Nah, untuk dianalisis permintaan ini, permintaan pupuk kompos ABS Ternak Farm ini saat ini hanya ditujukan untuk satu pelanggan tetap. Nah, ABS Ternak Farm ini memiliki satu pelanggan tetap yang permintaan per minggunya itu sebanyak 150 karung atau setara dengan 7,5 ton. Untuk meningkatkan permintaan pupuk kompos yang sudah dihasilkan oleh ABS Ternak Farm ini, maka dibutuhkanlah perluasan pasar. Nah, perluasan pasar yang dipilih ini adalah dengan bermitra dengan kelompok tani yang ada di Desa Tigan Rekat. Nah, Desa Tigan Rekat ini memiliki 12 kelompok tani dengan jumlah keseluruhan anggota itu 416 petani. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan kelompok tani, kebutuhan akan pupuk kompos mencapai 10 ton per minggunya. Hal tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan permintaan pupuk kompos ABS Ternak Farm. Nah, di bagian penawarannya ini, berdasarkan hasil wawancara langsung juga dengan kepala staf yang ada di ABS Ternak Farm, maka didapatkanlah informasi bahwa kotoran sapi yang dihasilkan per ekor sapi itu untuk perharinya itu adalah 8,4 kilo. Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Huda dan Wikanta tahun 2017. Bahwa satu ekor sapi menghasilkan kotoran sapi itu sebanyak 8-10 kilo kotoran untuk satu harinya, untuk satu ekor sapi. Nah, atau setara dengan 2,6 sampai 3,6 ton kotoran sapi atau setara dengan 2,6 sampai 3,6 ton per tahunnya untuk satu ekor sapi. Nah, dari 2,6 sampai 3,6 ton ini dapat diubah menjadi pupuk kompos itu ataupun pupuk organik itu sebanyak 1,5 sampai 2 ton untuk satu ekor sapi. Nah, dari asumsi tersebutlah maka menjadi dasar untuk perhitungan jumlah produksi yang akan dilakukan pada perluasan pasar pupuk kompos ini. Nah, ABS Ternak Farm sendiri memiliki sapi sebanyak 500 ekor sapi. Dengan asumsi satu ekor sapi itu menghasilkan 8,4 kilo kotoran sapi per harinya. Maka didapatkanlah jumlah kotoran sapinya itu sebanyak 29.400 kilo per minggunya. Nah, kotoran sapi ini dapat menghasilkan 1,5 sampai 2 ton pupuk organik. Maka didapatkanlah bahwa produksi pupuk organik selama 1 minggu pada ABS Ternak Farm itu mampu mencapai 365 karung per minggunya, sehingga permintaan dapat terpenuhi. Untuk sistem pembayarannya sendiri, sistem pembayaran yang dilakukan ABS Ternak Farm ini terdapat 2 sistem pembayaran, yaitu pembayaran tunai dan non-tunai. Nah, di bagian pembayaran tunai dan non-tunai ini dilakukan setelah barangnya sampai kepada pembeli, kemudian pembeli langsung membayarkannya ataupun konsumen langsung membayarkannya kepada ABS Ternak Farm. Nah, untuk opsi yang kedua ini, pembayarannya itu menggunakan sistem jatuh tempo, yaitu ketika barangnya sudah sampai dan konsumen akan diberikan tenggang waktu untuk membayarkan, untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya itu untuk perencanaan produksinya. Di bagian perencanaan produksi ini, produksi pembuatan pupuk kompos ini dilakukan di lokasi ABS Ternak Farm, yaitu Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Teknologi yang digunakan dalam produksi pupuk kompos ini adalah menggunakan mesin jahit karung dan juga mesin penggilingan kotoran sapi, dan juga selain itu ada timbangan juga. Nah, untuk proses produksinya, kotoran sapi akan dikeringkan terlebih dahulu. Kemudian setelah kotoran sapi itu dikeringkan, maka dilakukanlah penggilingan. Setelah dilakukan penggilingan, maka dilakukanlah pencampuran dengan pupuk ZA. Kemudian dikemas dan kemudian dilakukan penyimpanan untuk
pupuk kompos yang sudah siap jual. Nah, selanjutnya itu maka dilakukanlah pemasaran. Kemudian selanjutnya itu penjadwalan produksi. Di penjadwalan produksi ini ABS Ternak Farm akan memproduksi pupuk kompos ini hanya sekali dalam seminggu, yaitu di hari Senin. Selanjutnya untuk perencanaan organisasi dan manajemen, di perencanaan organisasi dan manajemen ini pada perluasan pasar pupuk kompos ini tidak membentuk organisasi baru. Dalam kajian pengembangan bisnis ini akan terdapat perekrutan 2 orang pekerja di bagian produksi. Di perencanaan sumber daya manusia, di bagian tidak ada kriteria khusus seperti jenjang pendidikan dan sebagainya, yaitu di bagian kolaborasi. Untuk di bagian kolaborasi ini, Ternak Farm melakukan kerjasama dengan pemasok karung, dan juga ABS Ternak Farm juga melakukan dengan pemasok pupuk ZA. Selanjutnya, rencana finansial laba rugi, dan sebelum adanya pengembangan ini, laba bersih yang diterima oleh ABS Ternak Farm itu sekitar 2.050.263.295 rupiah, dan 2.447.367.796 rupiah. Selanjutnya itu analisis anggaran parsialnya. Analisis anggaran parsial ini didapatkanlah bahwa setelah adanya perluasan pasar pupuk kompos ini, maka didapatkanlah keuntungan tambahan yang sebanyak 276.898.500. Untuk analisis RC rasionya, RC rasio meningkat dari 1,44 menjadi 1,51. Artinya, tiap mengeluarkan biaya sebesar Rp1.000 akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp1.510. Kemudian di tahapan pengembangan bisnis ini terdapat beberapa aktivitas bisnis seperti melakukan survei pasar, perencanaan tempat produksi, perencanaan produksi dan finansial, perencanaan bahan baku, pengendalian peralatan perlengkapan, perekrutan tenaga kerja, proses produksi, pemasaran, dan evaluasi. Nah, dari tabel aktivitas bisnis ABS Ternak Farm dapat disimpulkan bahwa total waktu keseluruhan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut tanpa menggunakan CPM yaitu lama 48 hari. Nah, pada kegiatan pengembangan bisnis ini ada beberapa aktivitas yang tidak dapat dilakukan apabila aktivitas sebelumnya itu belum diselesaikan. Nah, setelah dilakukannya penjadwalan dengan metode PERT atau CPM, bahwa kegiatan pengembangan bisnis ini dapat selesai di 18 hari lebih cepat. Selanjutnya, untuk simpulannya, pengembangan bisnis perusahaan pasar pupuk kompos ABS Ternak Farm melalui kerjasama kelompok tani di Kabupaten Karo berasal dari faktor internal dan eksternal perusahaan, di mana menggunakan kelemahan dan memanfaatkan peluang yang ada produksi kotoran sapi yang melimpah sehingga ABS Ternak Farm mengolahnya menjadi pupuk kompos. Namun pemasaran pupuk kompos ABS Ternak Farm ini belum optimal sehingga membutuhkan perluasan pasar dengan bekerja sama dengan kelompok tani yang ada di Kabupaten Karo. Dengan adanya perluasan pasar, maka dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Berdasarkan hasil analisis perencanaan non-finansial, yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumber daya manusia dikatakan layak dan dapat dilaksanakan. Berdasarkan aspek finansialnya, setelah pengembangan bisnis ini dapat dikatakan layak dikarenakan adanya keuntungan tambahan berdasarkan analisis RC rasio, yaitu sebesar 1,51 dan keuntungan tambahan bagi perusahaan sebesar 276.898.500 per tahunnya. Nah, untuk sarannya berdasarkan aspek finansial dan non-finansial pada pengembangan bisnis, saran yang diberikan kepada ABS Ternak Farm adalah dengan memperluas pasar pupuk kompos melalui kerjasama kelompok tani yang ada di Kabupaten Karo. Pengembangan bisnis ini mampu meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga diharapkan perusahaan dapat merealisasikan rencana pengembangan bisnis ini. Mungkin cukup sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.